Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin yang saya hormati rekan kami sekalian kota yang hadir mengikuti secara virtual acara pelatihan ini, yang saya hormati kepala BTT Riau dan Mewakili, yang saya hormati kepala PT, pejabat selempat, wisata secara fungsional, dan peserta pelatihan serta PPL yang mengikuti secara virtual. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat berkah dari Allah SWT. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentu saja kita juga tidak lupa berselawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu yang hadir yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa secara tanggung jawab Dinas Pangan Tanah Pangan Natuna itu, sebagaimana yang diwadakan oleh RPJM itu, adalah mengusung beberapa program strategis Bapak Gubernur Riau Haji Samsuar untuk mewujudkan sebuah pertanian yang maju, modern, mandiri. Oleh karena itu, menselaraskan antara tujuan dan cara mencapainya, pelatihan menjadi kata kunci. Peningkatan SDM menjadi kata kunci untuk mewujudkan sesuatu hal itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam amanat RPJMD, di dalam dituangkan bahwa Bapak Gubernur Haji Samsuar berkeinginan untuk mencapai atau mewujudkan kebutuhan beras masyarakat Riau sebesar 50% pada tahun 2024. 50% dari kebutuhan masyarakat Riau pada tahun 2024, dan kalau kita berasumsi bahwa jumlah masyarakat Riau pada tahun 2024 itu 7 juta jiwa, dan asumsinya adalah, dan asumsi kebutuhan per kapitanya adalah sekitar 89 kg per kapita, 89 kg beras per kapita. Artinya apa? Artinya kita butuh sekitar 600.000 ton lebih beras, dan 600.000 ton lebih ini setara dengan sekitar 1 juta ton gabah kering panen. Dan kalau kita mengasumsikan dan kalau kita membutuhkan 50%, artinya kita butuh sekitar 300.000 ton lebih beras, dan 300.000 ton lebih beras 1 tahun pada tahun 2024 itu kita setara harus menyiapkan sekitar 500 sampai 600.000 gabah kering panen atau gabah kering giling.
Dan untuk mendapatkan jumlah gabah tersebut, kita hanya tersedia luas lahan sekitar 62.600 hektar atau 62.000 hektar kalau kita bulatkan. Kalau kita juga menggunakan asumsi bahwa produktivitas itu yang sekarang 4,2 ton per hektar, dan kita asumsi dan kita berharap pada tahun 2024 itu 5 ton per hektar, produktivitasnya 5 ton per hektar, artinya apa? Artinya kita menanam lebih dari 100.000 hektar per tahun. Kalau kita lebih dari menanam 100.000 hektar per tahun dengan luas 62.000 hektar, artinya akan harus ada IP 200 sekitar 38.000 hektar atau 40.000 hektar. Dan yang sampai saat ini hanya berkisar 18.000 hektar. Artinya dalam 2 tahun ini kita harus meningkatkan progres untuk IP 200 itu menjadi minimal 40.000 hektar. Dan ini menjadi kewajiban dan tantangan, sebuah tantangan dan menjadi kewajiban kita bersama. Jadi ada upaya peningkatan produktivitas dari 4,2 ton menjadi 5 ton pada tahun 2024, dan juga ada peningkatan IP 200 yang selama ini baru IP 1 sekian menjadi IP 200. Artinya akan ada upaya penambahan IP sekitar 20.000 hektar. Inilah baru terwujud 50% pemenuhan kebutuhan beras bagi masyarakat Riau pada tahun 2024 yang diperkirakan dengan jumlah penduduk sebanyak 7 juta jiwa. Ini matematika ya, sederhana ya. Masuk. Matematikanya masuk kan? Lah, oleh karena itu, untuk mewujudkan ini, dalam rangka mengimplementasikan RPJM ini sebagai amanah RPJM untuk 50% kebutuhan beras ini, maka kita mengusung yang disebut dengan gerakan Riau Bertani. Riau bergerak tanam padi agar kita bisa mewujudkan 50% kebutuhan beras. Untuk mewujudkan ini, di dalam roadmap Riau Bertani itu ada 4 yang diusung. Ada 4 hal yang diusung sebagai program strategis. Ada 4 yang diusung. Pertama adalah peningkatan produktivitas. Yang kedua adalah peningkatan IP 200. Yang ketiga adalah mekanisasi. Yang keempat adalah penguatan kelembagaan. Jadi saya giring dulu berpikirnya. Jadi saya ingin kemana nanti kita kaitannya ke pelatihan ini. Jadi 4 itu yang diusung. Kita berharap apabila keempat program strategis ini dalam gerakan Riau Bertani berjalan sebagaimana diharapkan, bahwa apa yang dimanakan oleh RPJMD sebagaimana yang diinginkan oleh Gubernur Riau Pak Samsuar itu dapat terwujud. Dan inilah yang saya katakan bahwa untuk mewujudkan ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Di dalam peningkatan produktivitas kita coba penyiapan saprodi dan dengan titik fokus penggunaan paritas unggul. Karena petani-petani kita, dari apa yang kita pahami, dari apa yang kita pelajari sampai saat ini, secara mandiri itu sangat sedikit sekali menggunakan paritas unggul.
Sebagian petani menggunakan varietas unggul adalah petani-petani yang mendapat program. Jadi artinya sedikit sekali petani mandiri, secara mandiri menggunakan varietas unggul, dan secara mandiri menggunakan saprodiswadi seperti dengan melakukan pupukan, peliharaan dan sebagainya. Masih dengan pola-pola yang sangat sederhana, hanya menggunakan varietas yang mereka anggap yang menjadi kesukaan mereka, menjadi kebiasaan mereka, tanpa mengolah lahan yang baik. Mereka menanam tanpa memupuk, tanpa pemeliharaan dan panen. Dan ini tentu saja sangat kecil harapan produktivitas akan meningkat. Di samping itu, dalam rangka kita meningkatkan IP, kita menyadari bahwa masih banyak infrastruktur yang masih kurang, yang ini menjadi salah satu kata kunci untuk meningkatkan IP 200, terutama pada lahan sawah tak ada hujan dan pasang surut. Dan memang ada dua pilihan yang bisa kita gunakan dalam peningkatan IP ini. Pertama adalah mengoptimalkan pada lahan pasang surut atau tak ada hujan yang infrastrukturnya sudah memadai, serta menggunakan varietas padi gogo yang pada daerah-daerah pada waktu tertentu tidak bisa ditanam varietas padi sawah pasang surut. Jadi bahasa sederhananya adalah varietas padi sawah, varietas padi sawah, varietas padi sawah, varietas gogo, padi gogo. Oleh karena itu, kita juga sekarang ini sedang mengembangkan varietas padi gogo Kalipatali bekerjasama dengan BTP untuk menjawab persoalan itu. Di samping kita sebenarnya juga sudah daerah sudah melepas seperti di Pulauan ada 5 jenis varietas, 5 jenis varietas padi sawah pasang surut, padi sawah tak ada hujan seperti Karya Pelawan, Cekau Pelawan, Impara Pelawan, Mendor Pelawan, dan saya lupa satu lagi. Ada 5 varietas yang bisa digunakan oleh masyarakat yang kita harapkan untuk dapatkan di samping meningkatkan kualitas dengan umurnya yang sudah injak atau pendek untuk bisa dapat ditanam 2 kali dalam 1 tahun. Ini yang kita harapkan. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwa kondisi lahan kita, kondisi baik dilihat dari bentuk, karakter tanah, serta luasan yang dimiliki oleh petani kita, di mana rata-rata adalah cukup besar. Rata-rata cukup besar per orangnya. Ini beda. Di Jawa itu rata-rata petani mengolah 0,3 per petani. Di Jawa rata-rata itu petani mengolah 0,3 hektar per petani. Kalau di Riau rata-rata 1 hektar sampai 2 hektar, ada yang 4 hektar per petani. Oleh karena itulah maka ada perbedaan perlakuan kalau seandainya pertanian itu dikelola secara manual. Kalau secara manual, tidak mungkin seorang petani mampu mengolah lahan dengan baik dengan luasan 1 hektar ke atas atau 2 hektar ke atas. Dan juga rentang kendali antara satu musim tanam dengan satu musim tanam lainnya itu sangat pendek. Jadi kalau kita bicara schedule tanam, antara tanaman reguler dengan tanaman IP 200 itu pendek waktunya. Orang menanam reguler rata-rata di Riau itu menanam bulan September, panen bulan Januari. IP 200 itu mencuri sisa curah hujan yang panennya Januari Februari, mencuri sisa curah hujan pada musim hujan, artinya dia menanam
harus pada bulan Maret. Jadi dia panen Februari atau Januari akhir, dia menanam pada bulan Maret untuk mengambil sisa air pada musim tanam equinoratus. Dan rentang kendali yang singkat ini tidak mungkin dikejar waktunya dengan sistem pengolahan secara manual. Jadi ada beberapa, dilihat dari sisi luas lahan, dilihat dari sisi waktu, dan dilihat dari sisi karakter tanah. Jadi kalau di Jawa itu tanahnya sudah sangat gembur karena sudah begitu lama diolah. Jadi ada tiga hal ini yang membuat mekanisasi menjadi sangat penting di dalam sistem pertanian di Riau. Jadi mekanisasi menjadi kata kunci. Di samping hal tersebut juga dalam rangka peningkatan produktivitas, juga dalam rangka peningkatan IP, sehingga dia bisa dikelola pertanian lahan itu optimal, dikelola secara efektif dan efisien. Efektif dalam dikatakan dengan sisa waktu yang pendek, bisa diolah dalam luasan yang tertentu. Efisien adalah dalam konteks biaya, dia tidak memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengolah lahan pada luasan tertentu. Jadi bahasa sederhananya, efektif itu dia dari sisi waktu, efisien itu dia dari sisi biaya. Ini yang menjadi penting. Oleh karena itulah, maka mekanisasi itu menjadi sangat penting. Dan mekanisasi ini harus diatur, dimanage dengan sistem kelembagaan yang bagus. Maka kata kuncinya dalam program ini adalah bagaimana kita menata kelembagaan. Mulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat, kelembagaan kelompok tani, dan kelembagaan yang punya hubungan dengan usaha tani ini sendiri. Jadi dia harus tertata dengan baik, harus terkelola dengan baik. Jadi keempat komponen program strategis, pendekatan strategis dalam rangka mewujudkan 50% kebutuhan beras dengan roadmap Riau Bertani, 4 program strategis akan harus berjalan seiring sejalan. Ini yang harus dipahami. Nah, dengan lembaga yang kuat, benih yang cukup, infrastruktur yang tersedia, mekanisasi yang ada, maka mekanisasi ini perlu dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Dan selama ini bahwa mekanisasi atau alsintan yang dibagi itu selalu dibagi kepada per orang dengan bahasa ketua kelompok, ketua kelompok tani yang dibagi pada per orang, sehingga apa yang terjadi? Tidak jalan, sistem tidak jalan. Alat dikuasai oleh orang-orang yang merasa paling bertanggung jawab dengan alat tersebut. Merasa orang kita ini kan gampang merasa memiliki. Sehingga kadang-kadang anggota dia saja tidak bisa menggunakan. Nah, jadi bahasanya ini saya yang tanda tangan berita acaranya, saya yang apanya, saya yang berkuasa. Padahal dalam sistem seseorang itu menjadi ketua bukan menguasai, tapi mengelola. Nah, ini kan bahasanya selalu berkuasa, padahal diamanat untuk mengelola. Nah, jadi cara berpikir mindsetnya itu selalu menguasai, kekuasaan. Ditunjuk sebagai ketua, berarti dia berkuasa. Padahal diamanat untuk mengelola. Ditunjuk sebagai ketua untuk menjalankan amanah mengelola, tapi itu tidak terjadi. Jadi anggota sulit juga kadang menggunakan. Kalau rusak juga tidak bisa diperbaiki. Hanya apa? Banyaklah alat yang terlantar. Dan kalau kita bicara alat,
berdasarkan data yang ada, padinya belum swasembada, alatnya sudah swasembada. Artinya apa? Alatnya lebih banyak dari hasil. Jadi padinya belum swasembada, target belum tercapai, tapi alat sudah swasembada. Oleh karena itu, dalam gerakan Riau Bertani dengan latar belakang tersebut, maka ini tidak bisa dibiarkan. Maka dibuatlah satu sistem yang namanya UJA, Usaha Jasa Pelayanan Al-Sintan. Jadi kalau kita bicara usaha jasa pelayanan Al-Sintan, berarti harus ada manajemen pengaturan yang nanti akan dilatih oleh para widyaswara bagaimana itu diatur. Jadi saya tak perlu mengajar itu, nanti biarlah widyaswara yang mengajarnya. Jadi prinsipnya, tapi hanya saya mengasih prinsip-prinsip. Saya mengasih prinsip. Jadi keempat ini berjalan. Jadi ini bagaimana kelembagaan dibentuk, bagaimana dia berjalan, bagaimana manajemennya nanti diatur. Biarlah nanti widyaswara, biarlah widyaswara nanti yang menyampaikan, mengasih materi. Dan saya harap tentu saja itu dapat diikuti dengan baik. Tapi saya coba memberi gambaran bahwa di dalam gerakan Riau Bertani itu ada yang namanya klaster. Satu klaster itu dulu saya minta sekitar 500 sampai 1000 hektar. Dalam satu klaster itu usahakan minimal ada satu UBJA. Jadi manajemen saya tak ajar ya. Jadi saya hanya gambaran. Di dalam satu klaster ada satu UJA. Kenapa dibikin satu UJA dalam satu klaster? Yang dimanage dari hulu sampai hilir, dari dimanage dan karena ada hitung-hitungannya. Misalnya, kalau luasan UBJA wilayah kerja UBJA itu 500 hektar. Artinya kalau dia tanam 2 kali, di situ akan dapat 1000 hektar. Nah, 1000 hektar ini kalau kita kali dengan 5 ton, kan gitu logika sederhananya kan, akan ada 5000 ton. Kalau 5000 ton dikali dengan 4.500 rupiah, itu ada uang yang berputar. Dilihat dari sisi gabah kering panen saja ada sekitar 20 miliar. Bukan sedikit, kecil Pak. 500 hektar kalau 2 kali tanam berarti kan 1000 hektar. 1000 hektar kalau produktivitasnya 5 ton akan ada 5000 ton. 5000 ton gabah kering panen. 5000 ton kalau 1 kilonya 4.500, artinya ada 20 miliar lebih uang beredar. Lihat dari sisi gabah kering giling saja. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Saya belum pernah lihat uang 20 miliar Pak. Apalagi punya. Lihat aja belum pernah. Coba cari gambar ya. Dan kalau di situ ada Al-Sintan, kita lihat dua komponen Al-Sintan aja lah. Traktor sama komben. Dalam 1 tahun, kalau komben itu mendapat upah memanen 1 juta sampai 1.500.000 per hektar. Ya Pak, kan ya kan? Jangan usah 10%, 10% mahal kali, besar kali. Nah, kalau 10 ton, 10% kan sama dengan 1 ton kan? Berarti 4,5 juta. Kita asumsi saja, jangan kita pakai 10%.
kita pakai saja 1,5 juta komben, itu 1 tahun ada 1,5 miliar uang hasil komben, ya kan, dengan 1.000 hektar. Begitu juga traktor. Kalau 1 juta saja satu hektar akan ada 1 miliar. Artinya apa? Artinya ada uang yang dikelola oleh Ubja itu 2,5 miliar ke atas. Dan itu bukan uang kecil. Sehingga nanti disitulah, dari uang itulah nanti digunakan untuk gaji pengurus Ubja, perbaikan alat, pengembangan Ubja ke depannya yang dimanage dengan baik. Itu nanti saya minta wisawara bagaimana melihat dari hulu sampai hilir. Jadi Ubja ada wilayah kerja yang 500 hektar dan bisa dia menggunakan alat pada wilayah kerja lainnya dengan prinsip mendahulukan kelompok yang ada dalam wilayah kerjanya. Nah, jadi Bapak kalau sini ada klaster Bapak 500 hektar, nanti orang ada di sana seperti kita dari Yauni juga datangnya dari Lampung, alat kan dari Palembang, kan kita bisa rental. Karena dalam satu siklus kita hanya menggunakan 1 bulan, kalau 2 kali tanam 2 bulan. Artinya ada ruang yang bisa digunakan kalau orang di luar klaster kita untuk merental Ubja kita. Nah, nanti udah suara lah yang bagaimana sistemnya supaya apa. Jadi dikuatkan legitimasinya, pembentukan Ubjanya dikuatkan, dasar pemotifannya dikuatkan, dan ketika nanti sebagai manajemen keuangannya juga dikuatkan. Ya Pak, terbayangkan? Nanti jangan main-main Pak. Nanti tidak masalah nanti Ubja itu kalau seandainya 30% atau 40% itu untuk biaya, 30% untuk gaji dan pengurus, sekian untuk profesional, yang sekian persen untuk penguatan modal, yang persen mungkin dibagi kepada desa, yang ketiga perbaikan maintenance dan sebagainya, keempat. Jadi ada komponen-komponen yang bisa kita bagikan dengan uang yang mungkin 2-3 miliar itu per tahun. Jadi kalau ada pengurus hanya 7 orang, kalau kita bicara 30% untuk gaji, sudah 600 juta, 700 juta per tahun untuk gaji. Bisa 10 juta gajinya. Direktur Ubjanya 10 juta. Jadi kan tidak ada masalah. Jadi yang pengurus ini dibagi divisi. Ada divisi pengolahan hasil, ada divisi operator itu kan langsung melekat. Operator kan dibayar langsung. Nah, per hari misalnya operator 150.000 atau 200.000 gitu, dibayar langsung, menjadi cost, tidak menjadi biaya daripada operasional. Dia tidak menjadi biaya yang dibagikan. Operator dan lain-lainnya itu cost hasil. Jadi dibayar 200.000 per jam atau per hari, 200.000 per hari atau per alat dia mengelola sekian. Itu kan tergantung manajemen. Nanti yang perlu diatur. Dan itu yang kita harapkan ke depannya. Dan saya berharap jangan menunggu. Jadi bagaimana misalnya Ubja itu baru dapat 1 atau 2 komben traktor, sudah mengembangkan dan dia sudah tahu target ke depannya dengan luasan kami yang 500 sampai 700.000, kami perlu komben sekian unit, kami perlu traktor sekian unit, kami perlu resmi dryer sekian kapasitasnya, kami perlu RMU sekian kapasitasnya, kami perlu mesin packing. Jadi semua kami perlu kioskop. Jadi di-manage lah semuanya. Ada kios produksi, ada kalau dapat di situ ada penangkar benih, ya, yang mengelola penangkar menyiapkan benih, dan sebagainya. Kalau dapat dalam klaster yang 500 sampai 1 hektar itu sudah keluar produk beras dalam bentuk kemasan. Jadi harus orang punya orientasi. Jangan hanya melihat alat saja. Alat itu dasar untuk kita untuk maju.
capital, modal. Jadi kalau kita melihat alat saja gitu, ya udah, ini ada sekian jam kerjanya, ini jam diperawat. Tapi bagaimana dengan alat itu dia menjadi lebih, ada penguatan di situ. Jadi kita bisa melihat orang dalam satu ujian itu berapa lapangan kerja yang tercipta. Itu harus dipikirkan. Jadi ada sumber pendapatan, ada lapangan kerja yang diciptakan, ada desa yang terbantu, ada fasilitas yang bisa kita bantu dengan sistem swadaya. Ini banyak hal-hal yang bisa terwujud dengan Urja yang sudah mandiri, yang sudah profesional. Jadi tidak lagi menampung, tidak lagi berharap, tapi dengan modal itu dia bisa mengembangkan dengan baik. Dia bisa membangun sistem. Jadi pengurus Urja itu harus ke depan niatnya. Dan Urja kami ini keluar beras besok. Kami keluarnya ini, macam-macam. Ada keluar ini, ada keluar sekam, ada keluar turunan-turunan dan sebagainya. Itulah dikeluar dengan baik. Itulah yang kita harapkan. Tidak hanya melihat alat dalam satu objek tunggal gitu. Bisa berpikir Pak, sebagai modal. Jadi jangan seperti orang Melayu Pak, pergi bawa lepat, balik bawa leping. Tahu tuh Pak. Jadi alat misalnya situ, alat dikasih, tapi besok dah tak ada lagi. Orang alat dari satu menjadi dua, dua jadi tiga. Jadi kalau Melayu itu, kalau anu itu nama pergi bawa lepat, balik bawa leping, menurun hasilnya. Orang dikasih. Dan Bapak coba bayangkan, kadang-kadang saya kan sedih, berapa investasinya. Alat itu 500 juta satu, kalau 4 dan 2 miliar. Itu kalau Urja yang sudah punya alat 2 komben, 2 traktor, ada transplanter, ada dryer, itu tidak UMKM lagi itu Pak. Tidak usah kecil lagi dah. Iya kan? Dari sisi modal bukan usaha kecil lagi, sudah miliaran modalnya. Bapak karena tidak pernah mengalami, tidak pernah merenung. Kenapa itu tadi itu? Karena selalu dikasih. Bayangkan dengan modal 2M ke atas, alat 2, komen 2, traktor 2, kadang-kadang kasih ini kasih itu, merasa kurang. Padahal kalau dihitung dengan uang 2 miliar lebih uangnya. Dan kalau uang 2 miliar lebih itu, kalau dia di aset, itu sudah dikelompokkan, bukan usaha kecil lagi. Bukan usaha kecil lagi. Orang punya usaha modal 2 miliar ke atas, itu bukan usaha kecil lagi. Tapi kita seakan-akan itu usaha kecil. Kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah mengali, kita tidak pernah ada upaya-upaya bagaimana ini sebagai sebuah kekuatan. Mari kita, jangan kita hanya dengan rasio, malah kita nanti bisa mengcover klaster-klaster lain atau wilayah-wilayah lainnya. Karena tidak semua wilayah itu dijadikan klaster. Nah, dan satu pesan saya, saya tidak ngajar manajemen, nanti biar ada. Dan pesan saya, ini saya pesan apa saja, yang saya mau orang yang dilayani penghormatan Urja adalah diutamakan. Jadi kita beranjak. Jadi kalau dalam hukum itu prioritas. Orang yang pertama naik adalah orang yang ada di dalam klaster atau wilayah kerja, satu. Yang kedua, yang diprioritaskan adalah orang yang nanam 2 kali. Kalau nanam kali biarlah tunda. Kejar orang nanam. Ini ada orang yang nanam 2 kali, nanam sekali, dia minjam alat, usahakan dulukan yang nanam 2 kali. Dan Bapak punya kewajiban. Bapak, ibu-ibu dalam Urja punya kewajiban untuk mereka menanam 2 kali.
supaya alat kita lebih optimal kerjanya. Jadi kita dorong orang 23 kali supaya mesin kita kerja terus. Jadi punya tanggung jawab. Itu yang dikatakan kita punya usaha sekaligus mendorong. Jangan nunggu tidur aja, nunggu pesan, nunggu WA. Bapak, apa namanya Pak, kalau Bapak tanam 2 kali, Bapak jadi prioritas alat saya. Begitu kan? Kalau 3 kali lebih super prioritas. Jadi kita itu yang sering sekaligus mendorong. Kalau ada orang nanti main ke pasar, telepon saya, main ketak-ketak gitu. Saya ini kepala desa, kalau berhadapan dengan saya mau sekali tapi alat saya ya, telepon saya. Mau camat dia, mau siapapun, telepon saya. Telepon ngurus Jogja, telepon ada kita di sini. Alat itu kan punya pakai. Nah, status alat itu kan punya pakai. Itu harus dipahami. Kapan-kapan saya bisa menariknya. Ini harus kita pahami. Jadi kita selagi kita berusaha, kita mendorong untuk petani menanam 2 kali sampai 3 kali, itu adalah bagian dari upaya kita untuk memperbesar usaha Ugja itu sendiri. Kalau nanam sekali 500, coba bayang Pak, 500 hektar Bapak kelola. Kalau nanam 2 kali 1000. Kalau IP 2,5 ada 1220. Itu kan begitu cara berpikirnya. Ya kan? Semakin luas, semakin banyak orang menanam, makin luas persatuan luas tanamnya, semakin banyak, makin lama alat kita bekerja, semakin banyak sumber pendapatan yang masuk dari Ugja. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mendorong petani menanam 2 kali atau 3 kali. Makanya untuk itu Ugja itu juga atau melalui Bundes atau apapun namanya perlu ada, misalnya ini Pak, saya pinjamkan dulu benihnya, saya pinjamkan ini dulu Pak, tanam 2 kali, nanti bayar. Karena Ugja itu harus punya modal, maka Ugja itu ada muatan, dia ada modal nanti dibayar waktu panen. Kan kita panen tinggal potong, cuma 25 kilo kok 1 hektar. Kalau benih ya kan, uangnya sekian, kita potong. Nanti jadi otak kita itu bekerja sebagai spioner lah, melihat mana yang jadi sumber pendapatan. Mau dia herbisida nanti kita bantu, mau dia apa itu tidak apa-apa, sepanjang dia mau nanam 2 kali, mau nanam 3 kali. Oke Pak. Jadi kita tahu perlu dibuat perubahan Ugja itu, menanam sekali prioritas terakhir, menanam kedua kali IP200 prioritas utama, menanam 3 kali super prioritas. Dan supaya nanti juga dalam pengaturan itu diusahakan juga menanam serentak, artinya tidak gitu jedanya, tidak lama. Sehingga apa? Jadi Bapak itu sudah punya peta di kantor itu, jangan sisa-sisa alat itu. Jadi usahakan diatur dengan PPR, diajak PPR dan BP bagaimana alat kita itu tidak berhenti siklusnya. Jangan sebentar ke sana, sebentar ke sana. Mobilisasinya payah. Tapi kalau dalam misalnya dalam seminggu ini 1 blok 30 hektar, jadi kita pindah-pindah alat kita, kan untung kan? Ini panen hektar sini 2 hektar, pindah ke sana lagi 2 hektar, pindah setengah hari lagi. Jadi kita maka kerjasama dengan kita bikin schedule tanam. Nanti siklusnya alat kita itu seakan-akan terus bergerak, itu tidak zigzag ini, bergerak terus. Jadi dia sama siklus sampai terakhir. Itu ditentukan oleh schedule tanam, varietas jenisnya, sehingga nanti panennya yang sini hari ini, sebelahnya besok lagi, sebelah besok. Ada kita yang geser-geseran. Ini kan tidak. Itu gunanya, maksud saya banyak sekali manfaat adanya Ugja ini, bisa menekan orang. Kalau kamu tadi atur besok saya tak mau panen tempat kamu ya. Petani kan banyak keras kepala tuh, pintar-pintar tak dapat turut tuh. Nah, kalau bilang kami tidak tuh. Jadi kita sudah kita sudah tahu orang hari ini nanam, kita sudah tahu dari mana kita mulai besok panen. Gitu cara berpikirnya. Hari ini menanam, kita sudah tahu kapan dan di mana kita memulai memanen. Karena varietas itu kan tahu umurnya berapa.
ya kan? Jenisnya apa? Sudah tahu. Jadi hari ini Anda tahu kita. Jadi di kantor kita, di kantor kita sudah ada peta memanen pada tanggal sekian dimulai dari blok sekian atas nama A, B, C, D. Kelompok A, kelompok tani A. Jadi udah tahu semua. Itulah nanti dipertajam lah oleh nanti dalam pelatihan. Ada semuanya harus. Jadi dia siklus. Tujuannya apa? Agar efektif dan efisien. Biaya mobilisasinya tidak lama, tidak banyak, waktu yang digunakan juga tidak lama. Coba ya Bapak, saya bentar panen marboyan, apa itu bawa kubang lagi, bawa ke Panam, habis mobilisasi lah waktu. Nah, balik lagi ke pangkal. Untuk saya minggu depan ya Pak, balik lagi Pak. Jadi harus ada schedule. Kita berani menolak. Kalau gini kami tidak terima. Kalau siklusnya tidak efektif, kita tidak ada. Jadi orang makin lama, dia makin takut dan dia akan ikut aturan itu. Kita yang mengatur, itu baru hebat. Jangan orang yang mengatur, jangan kita. Seakan-akan kalau pertama kita oke lah, tapi lama-lama harus kita yang mengatur. Kita menjadi tuan. Bapak mau tanam tanggal sekian, saya panen. Kalau tidak, lewat. Bapak mau tanam kelompok A, panggil ketua kelompok, panggil BWP. PPL pun jadi lebih gampang. Ada BWP pun lebih gampang. Dinas pun gampang. Semua jadi gampang. Jadi sistem itu berjalan. Ini tanam tanggal sekian, butuhnya sekian, apa sih? Gampang semuanya. Jadi kalau dia sudah ada dalam satu bangunan, sebuah sistem yang sirkulasinya berjalan dengan baik, semuanya jadi mudah. Semuanya jadi mudah. Dan dia menjadi efektif dan efisien. Mari jangan Pak, itu saya akan coba lihat di Sumbar, Payakumbuh. Hujannya alatnya cuma itu, tapi tidak sampai kemana-mana. Hanya manajemen. Itu pun hanya manajemen. Jangan anggap enteng manajemen, pengaturan itu. Jadi ikuti nanti pelajaran, mulai dari pengaturan alat dan pengaturan sistem. Ikuti dengan baik, sehingga nanti kita coba lomba uja yang terbaik. Nah, uja terbaik itu adalah kemampuan melayani dengan baik, tentu saja juga pendapatan. Nah, jadi nanti kita ada sekarang nanti di ulang tahun provinsi itu akan ada pemberian yang untuk IP200 dan juga nanti untuk uja saya minta di Serana untuk uja yang terbaik. Saya di Pelalawan menjadi uja terbaik di blok 3 CUP itu menjadi uja yang terbaik se-Indonesia. Waktu saya jadi kadis pertanian Pelalawan. Dan berapa saya dapat dari Departemen Dalam Negeri? 4M uang ditransfer. Nah, jadi lomba inovasi Departemen Dalam Negeri, uja saya untuk kabupaten yang saya usulkan inovasinya menjadi yang terbaik. Uja blok 3 CUP. Tapi saya tidak tahu lah sekarang. Kalau saya tidak tahu ya. Kadang-kadang itu tadi tergantung anunya. Asal aku melampaui tadi bagi laping ini balik jadi. Nah ini itu saya dapat pada tahun 2000 yang bersama Litbang Kabupaten Pelalawan. Saya presentasi dengan Pak Bupati di Kementerian Dalam Negeri. Kami sebagai juara 1 uja inovasi terbaik di mana yang disebut namanya corporate farming CF. Jadi corporate farming blok 3. Ini CF, kami CF blok 3. Jadi mengelola sekitar 700 hektar dari 5.000 hektar di Sesolok dan Supi. Jadi mulai di situ ada traktor, ada transplanter, ada combine, ada dryer, ada RMU, ada packing, semuanya. Jadi keluarlah namanya, keluarlah berasnya namanya beras penyalai. Gak tahu kan, pernah dengar beras penyalai kan? Pernah dengar?
Keluarlah beras penyalai. Sampai saya buka gerai di Pelalawan. Beras penyalainya itu saya buka gerai dengan swadaya. Nah, saya juga nanti mudah-mudahan tanggal 8 saya bikin buka gerai beras Seri Riau. Jadi memfasilitasi beras-beras yang ada di Riau. Nah, jadi saya coba fasilitasi. Jadi disitulah miniaturnya, miniaturnya beras Riau. Jadi rencana Sudirman saya buka mungkin tanggal 8 dengan Pak Gub, mudah-mudahan mohon doanya. Nah, miniaturnya beras Riau. Jadi di situ ada dari penyalai, ada dari Inhil, ada dari Rohil, ada dari Siak, ada dari Kuansing, ada dari Kampar, yang semua orang bisa beli. Nah, kalau ini kadang-kadang kan ada emosional ya, emosional kedaerahan. Nah, aku suka tuh beras dari Orokan Hulu kan, macam Batangku kan, aku Orokan Hulu gitu kan. Aku lalu beras juga, ada kita siapkan. Nah, nanti juga kita sampai ke depannya saya berharap sebagian besar pegawai kita itu mengkonsumsi beras kita. Nah, jadi minimal satu PNS 10 kg. Nah, tapi itu ke depan. Jadi kita buka gerai kerjasama nanti dengan usahawan tapi di situ tidak boleh saya larang. Memang dia pengusaha, tapi saya larang jual beras di luar beras yang dihasilkan oleh beras Riau. Nah, ini tidak boleh dia beras Solo lah jual situ. Nah, ya, jadi harus beras Riau. Nah, di situ tulis ada kata-kata kecil lah, kayak Kuansing gitu kan, Inhil, Rohil, Kampar gitu kan. Jadi dia silakan masyarakat, ada yang pernah, ada yang boleh. Jadi kita tuh punya gitu, target-target. Jadi saya buka gerai, dulu saya kan coba gitu. Sekarang di Pelalawan kan sudah boleh PNS-nya makan beras. Nah, itu kan dari dulu udah saya usung. Jadi waktu saya tinggal, saya sampai ke gerai, saya mau lanjut ke sampai PNS, dan sekarang PNS Pelalawan sudah dapat beras. Kata beras, kalau PNS 10 kilo, kalau dia suami istri 15 kilo, anak THR 5 kilo. Nah, dan orang itu juga orang yang saya tunjuk ini juga yang fasilitasi berasnya, menyiapkan 50 ton per bulan. Orang yang saya buka gerai ini juga yang menyiapkan beras yang ada di Pelalawan itu. Saya kan yang berhasil. Saya tuh berpikir tuh dengan tambah dana. Jadi itulah upaya saya dengan tambah dana, dengan modal saya berikan gambaran sebuah harapan bagi pengusaha itu. Nanti gini, kamu menguasai Riau ini beras, dia tuh pikir iya Pak. Nanti kita dalam kontrak farming, kita fasilitasi, tidak apa-apa. Orang dia bisnis dapat untung, tapi kita kan dapat amal kan. Biarlah dia untung, matilah untung biar dia modal dia, tapi biar dia, jangan kita cemburu. Malah kita kalau dapat, biarlah orang kaya. Daripada beras dioplos-oplos sampai ke sana sampai sini, masuk lagi tak jelas siapa pengusahanya dan tak jelas identitasnya. Dan kita mau ada identitas yang jelas, dan itu menjadi wajib kita. Dan satu desa pun saya tidak menggunakan uang PBD. Otak saya aja, Bu mau ini Bu bikin gini, dia sewa ruko besar. Nah, ruko sekarang sedang ngurus, hari ini mau ujiannya, di Mutu, sidangnya. Nah, ini saya urus semuanya, saya bantu. Dan itu saya pun tidak berharap apa-apa. Yang bagi saya itu Pak Samsuar terangkan namanya, berarti dia bekerja. Gitu. Ada simbol-simbol yang muncul. Kalau tidak kan tidak ada simbol-simbol yang muncul. Kenapa simbol-simbol yang muncul dengan hasil kita? Tak ada. Tapi kalau ada gerai, ini gerai berarti tidak ada beras kita ya. Itu kan menimbulkan semangat, menimbulkan sesuatu yang gitu. Dan kita harus berbuat begitu. Kadang-kadang hanya menggeser posisi saja, barang itu juga, tapi kita geser dengan pola pendekatan yang apa? Warung kecil yang Indomaret sebenarnya sama aja dengan Tokopedia sama aja, cuma menggeser pola saja. Yang satu pakai langsung model begini, yang satu dengan bentuknya begini. Itu hanya menggeser-geser barang yang dijual barang-barang itu juga. Hanya pola manajemen saja yang berbeda. Itu kata kunci manajemen yang penting. Pendekatan-pendekatan yang digunakan itu yang dipelajari. Nah, sederhana. Apa bedanya beras di Indomaret dengan beras di warung kecil? Dicoret Pak Samsuar bahasanya kan?
Apa bedanya di gitu? Anda pergi melalui online gitu, sama saja. Cuma pendekatan-pendekatan yang beda, itulah manajemen. Pengaturan-pengaturan dan pendekatan-pendekatan yang kita gunakan. Jangan belajar. Begitu juga nanti dengan ujian. Dan jangan terlalu jangan terlalu berpikir bagaimana mengoptimalkan sesuatu yang ada. Nah, saya suruh bikin gerai, bikin pasar tani, bikin begini. Nggak pakai modal. Nggak ada. Bapak ibu jual beras, saya fasilitasi. Untuk ibu, saya kan tahu kan. Tapi kan orang yang penting tahu ada beras kita, itu menunjukkan kita bekerja. Selama ini apa menunjukkan kita bekerja? Bapak apa yang menunjukkan bapak bekerja? Apa bisa kita tunjukkan bahwa kita bekerja? Buahnya yang bisa kita lihatkan pada orang. Orang keberatan. Tak ada dinas pertanian, orang petani juga, orang nanam padi juga. Ya kan? Sekarang saya tanya lah, ada dinas pertanian dengan tidak ada dinas pertanian. Orang nanam padi kan? Nah, untuk apa kita ada? Merubah pola, cara berpikir, memberi warna, menunjukkan kita hadir. Dan selama ini program bantuan Saprodi, saya rasa 70 tahun Indonesia Merdeka semuanya bantuan Saprodi juga. Ya begitu-begitu juga kan. Harus ada pendekatan-pendekatan yang selalu kita geser, yang kita rubah. Sekarang kan baru kementerian itu pakai klaster-klaster. Saya sudah 10 tahun lalu pakai klaster itu. Hah? Sudah 10 tahun lalu saya klaster. Kan sekarang kan pakai klaster kan? Hah? Pakai oteker, pakai copper farming apa itu kan? Saya sudah 10 tahun lalu. Hah? Nah, saya sudah mengembangkan itu 10 tahun lalu dengan dari hulu sampai hilir itu. Nah, jadi harus jangan takut, berpikirlah. Saya bukan sombong gitu, bukan gitu. Mulai dari hulu sampai hilir itu saya sudah pikir. Nah, saya sudah memetakan dengan baik semuanya. Jadi itu yang kita harapkan, dan saya harap semuanya dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Jadi ini saya peta. Saya peta di Pelalawan 10 tahun lalu. Nah, ini warna ini menunjukkan klaster. Ini ada yang 700, ada 600, ada 400. Saya petakan semuanya. Maka di sana itu di Pelalawan itu ada 7 blok. Nah, jadi saya mengajarkan bukan klaster, saya dulu blok. Nah, blok. Ini ya blok. Lengkap, sudah nampak peta sampai kelompok taninya juga ada. Nah, saya petakan dalam satu blok itu ada yang 13 kelompok. Apa nama kelompok? Dulu saya kalau saya masih di Pelalawan, saya enter CPCL-nya di kantor saja, saya bilang. CPCL di kantor aja. Ini CPCL saja aja. Nah, karena kita tidak, saya gitu. Sudah. Ini klaster bloknya petani. Kalau perlu sampai saya sebarkan kuesionernya, anaknya berapa, rumahnya di mana, ukuran rumah, sehingga kita tahu berapa sebenarnya kebutuhan dia, anaknya berapa, sekolah di mana, supaya kita tahu berapa sebenarnya kebutuhan dia, kebutuhan rumah tangga. Jadi kita tidak bisa bilang, oh NTP saja, tapi bagaimana petani sejahtera? Kalau dia punya anak 2 dengan sekolah SMA, seharusnya dia punya pendapatan sekian. Bagaimana pendekatan yang kita gunakan? Nah, jadi kita bicara memikirkan itu. Saya sebar kuesioner semuanya, jangan jawab. Dan saya suruh bikin rekap. Jadi dapatlah petanya, tinggalnya di mana, rumahnya ukuran berapa, kondisi rumahnya bagaimana, pola konsumsinya bagaimana, sehingga kita tahu. Jadi kita menjiwai dengan petani. Maka saya di Kuala Kampar itu bagi insya Allah orang kenal semua dengan saya. Dan begitu juga jangan di kantor saja, temui petani-petani itu. Besok Bapak tanam IP 200 ya, tanam IP 200 ya, dia 200 bagaimana Pak bisa ada IP 300? Kalau tidak bisa kita padi gogo, kan bisa. Supaya ada kita jalan. Bisa disebut nanti kalau Bapak nanam kan alat kami satu lahan Bapak kan jadi 3 kali manen, jangan bilang gitu. Nah, ya.
Jadi bilang kan kalau Bapak 3 kali nanam, kita hitung aja kan 5 kali 3 ada 15 ton Pak. Dalam 15 ton itu kan ada 4,5 juta untuk kita 3 kali main. Gitu logikanya. Ada yang 3 juta untuk alat, berarti ada 6,5 juta di lahan dia yang 1 hektar itu. Kalau dia nanam 3 kali, ada uang kita situ 6,5 juta dalam 1 tahun. Begitu cara kita berpikir. Nah, jadi pengurus Uja itu harus jeli bagaimana anunya. Kalau perlu mesin pompa, apa kita sewa. Nanam kali ya, tak apa-apa, sewa murah aja sewanya. Tak usah memberatkan. Pertama bahasanya kalau kampung itu serah Bapak mau bayar lah. Tak usah usah hati-hati menggunakan kata uang. Dikonversikan. Berapa nih Pak? Bayarlah 10 kilo gabah. Dia kalau uang dia nggak ngeri itu. Tapi kalau dibalikkan ini bahasa sederhana. 10 tak masalah. Berapa? Tapi kalau udah banyak, berapa Pak? Abang terserah. Aku kasihlah 10 kg gabah, tak masalah. Tapi kalau padahal 10 kg itu kok 5.000, kan gitu kan? Tapi kalau disebut kok 5.000 kok mahal ya? Masyarakat itu pendekatannya harus paham. Jadi mereka masih suka dengan sistem barter. Dengan sistem barter, maka walaupun kita di dalam perdes misalnya dalam kutipan itu 1.500.000, kita konversi. Nanti kan gini, kita konversi. Itu langsung terbuka pikirannya. Saya di Pelalawan dulu orang itu 10%. Nah, 10% kalau di 5 ton itu kan 500 kilo. Nah, 500 kilo kalau dikonversikan uang di sana itu 4.000, kita asumsi 4.500, itu udah 2 juta lebih kan. Tapi di sana saya bilang, berapa Pak? Ya berapa lah kira-kira. Kita kan otak kita jalan nih. 200 kg enggak apalah, 20 kg. Oh, ya murah kali Pak kan. Karena separuh terpotong dia. Kalau dia pendekatan 10 sampai 20%, apalah ada yang 20% kan upah manennya. Padahal uangnya 1 juta lebih. Dan kita tetap menarik nanti dalam bentuk apa? Kenapa kita jangan tarik dalam bentuk uang? Kenapa dalam bentuk apa? Gabah dijadikan beras, itu makanya ada remu. Ada nilai tambahnya dapat lagi ujang. Di semua kan tinggal kali-kali aja. Ada di situ nilai tambahnya Rp500 sampai Rp1.000 antara gabah dengan ke beras. Jangan jual gelondongan, jual dalam bentuk packing, ada juga nilai tambahnya Rp500 per kilogram. Kalau kita jual gelondongan 50 kilo. Jadi semuanya ada nilai, pada semua titik itu punya nilai tambah yang bisa kita akumulatif sebagai sumber pendapatan daripada Ubja. Akalnya panjang. Akalnya lebih panjang. Jadi jangan pernah berhenti berpikir. Berubah terus sejalannya gini. Jadi dan kalau dapat usahakan antara pengurus Ubja terdapat apa mau kita olah lagi. Apa mau kita olah lagi? Ya, mau berpikir kita mau olah lagi sumber pendapatan. Dan itu sebagai stimulannya di dalam peraturan itu dibuat semakin besar pendapatan Ubja, semakin besar pendapatan pengurus. Jangan hijau tak hijau sama aja. Hijau 1.000 tak hijau 500, hijau tak hijau dapat 500. Jadi dengan itu akan termotivasi. Jadi semua titik itu ada. Sampai kalau dapat manen itu kan dia potong-potong, kita kumpulkan, kita beli. Jadi pakan ternak, jadi apa, semuanya jadi Ubja itu jadi sebuah ladang usaha mulai dari hulu sampai hilir. Ya, ini yang mungkin saya harapkan nanti minta dan sedang bertanya dengan para wiswara dari setiap simpul-simpul itu diberi penjelasan dengan baik. Dan Ubja itu bukan alat itu hanyalah Al-Sintan itu adalah salah satu komponen dalam menjalankan usaha jasa perdagangan Sintan. Jadi hanya salah satu komponen dalam menjalankan
usaha pelayanan akhirat dalam untuk menjalankan uja. Jadi uja itu harus kita lihat secara lebih luas. Ini yang kita harapkan, dan saya harap nanti balik nanti lihat ada uja. Lihat ujanya udah Bapak Ibu, dan selalulah berkoordinasi dengan BPL, dengan BPP, dengan kepala desa, dengan semua komponen yang kita anggap bisa membuat kita menjadi lebih besar. Manajemen itu sebenarnya adalah salah satu kata kunci adalah komunikasi. Bagaimana kita mengatur, membangun hubungan-hubungan yang baik. Dan saya harap nanti uja-uja dari sektor-sektor ini juga ikut berpartisipasi, nanti ada gerai, ada apa semuanya, kita satu. Dan kedua, ada hal yang paling mendasar apapun yang kita lakukan di dalam kita lakukan adalah hati. Jadi hati kita jujur, dan kita senang lihat orang senang. Jadi kita menganalogkan hidup ini seperti jalan yang macet. Jadi kalau jalan itu seperti mau macet, biarlah orang lewat dulu. Kita kan suka orang mau lewat, itulah kita laju. Kita dosong-dosong sehingga mau macet semuanya. Padahal dengan memberi orang jalan, kita dapat jalan, kan itu logika sederhananya. Jadi biarkan saja orang lewat, tapi kita agak ketinggalan. Biarkan saja. Tapi kadang-kadang saya lihat semakin kita menurut, semakin lajunya, semakin didorong. Ada apa? Macet semuanya. Jadi biasakan dalam pribadi kita mengenalnya positif. Beri orang lewat supaya kita bisa lewat. Nah, simple kan? Simple. Beri orang lewat supaya kita bisa lewat. Dan orang senang. Malah orang klakson doa dia kita tek, kan? Nah, artinya mau kasih pak, kan? Ya kan? Ya ini tidak. Kepala kawan itu udah lewat dah mobil. Berkelok-kelok ini kan. Macam penari balik. Apalagi Honda. Saya boleh akal gitu. Pasti tak ada rem. Apalah salahnya? Itulah gunanya ada rem. Dan itulah ada gunanya ada rem. Diciptakan rem itu. Padahal tidak ada dikejarnya. Panas hati saja. Dan itu tadi itu. Dan jangan suka mengklakson. Mengklakson itu bukan tujuan minta jalan. Jadi kita belajar, kita memulai dalam hidup ini mengingatkan hati-hati walaupun kepada orang. Tapi kan rasanya kita mau minta jalan. Sebelum kita tiup kita masih tek. Tapi kalau tek artinya ini hati-hati, sama-sama hati-hati. Dia di depan harus hati-hati, kita juga harus hati-hati. Ya kan? Berbeda. Jangan kadang-kadang udah klakson itu dekat orang, terkejut orang gitu. Jadi diberi jarak. Kalau kita mengklakson orang, itulah dalam hidup ini. Ini analog aja. Diberi jarak. Itu namanya kita mengingatkan. Ini tidak terlalu kadang klakson. Itu pembenaran saja. Nah, selalu gitu. Jadi kita semua ini adalah sebuah pelajaran. Beri orang lewat supaya kita bisa lewat. Kita membunyi klakson bukan berarti kita apa? Kita mengingatkan. Kalau orang laju tak perlu kita potong. Kalau orang laju biarlah, kita kan bisa juga belakang dia laju juga sampai kita. Tapi kadang-kadang semakin laju semakin itu kita memotong. Kita kan hanya ingin cepat sampai. Bukan ingin memotong, tapi kan terbalik logika kita. Nah, ada orang laju yang kita potong, kalau dia laju biar aja dia laju. Mudah-mudahan dia selamat. Kita juga belakang, bisa juga laju tapi tak perlu memotong supaya kita bisa sampai. Ya kan? Jadi orang laju biar laju yang potong dia sampai, kita juga kan bisa cepat sampai.
pelajaran hidup inilah yang, dan itu semuanya saya yakin bahwa Pak dalam mengolah ujian nanti ke depan betul-betul memberi kontribusi yang baik, dan mudah-mudahan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya saya dapat dari hasil pertemuan-pertemuan dan pelatihan ini ada warna lah yang berubah dari ujian itu, yang dapat dilihat dari bagaimana kinerja daripada ujian itu. Dan saya minta juga pada kadis-kadis kabupaten kota, rekan-rekan kita, kabit-kabit serana dan semua pihak yang ikut dalam sistem pengelolaan jasa pelayanan ini dapat saling melengkapi, dapat saling beri kontribusi, sehingga ujian ini menjadi sebuah motor perekonomian di tingkat petani, bukan saja dilihat dari apa, tapi juga dari sisi ekonomi lainnya, sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat itu, masyarakat setempat, dan juga sebagai dapat terciptanya lapangan kerja dengan adanya profesional semakin besarnya ujian-ujian yang di Bapak kelola dan Bapak manage dengan baik. Pasanglah niat bahwa aku membesarkan ini bukan untuk apa, tapi menjadi supaya aku bisa berbuat lebih banyak. Jadi dalam kehidupan yang sederhana ini kita mencari rezeki itu Pak, mencari banyak itu kita niatkan bukan aku untuk menyimpan lebih banyak. Aku mencari rezeki itu agar aku bisa memberi lebih banyak. Semakin banyak aku mendapat rezeki, mudah-mudahan aku diberi peluang untuk dapat memberi lebih banyak. Dan kalau Bapak selalu berpikir ingin memberi lebih banyak, tentu Bapak harus mencari uang banyak. Bagaimana memberi banyak kalau uangnya tak ada? Tapi kalau Bapak hanya mengumpul uang, rugilah Bapak. Karena banyak orang kaya, tapi sedikit sekali yang dinikmatinya. Jadi kaya itu bukan berapa banyak yang kita kumpulkan, tapi adalah berapa banyak yang bisa kita nikmati. Jadi kalau Bapak bicara doa Bapak Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu dua. Bapak bisa zalim dengan sendiri, pelit dengan sendiri, bakhil juga pelit dengan orang lain. Jadi kalau orang dah zalim dengan sendiri, apalagi dengan orang lain. Jadi kita mencari rezeki adalah agar kita bisa memuliakan diri kita dan juga bisa memuliakan orang lain. Begitu juga dalam kita konteks mengelola ujian, supaya kita juga menjadi mulia, menjadi manusia, kita juga bisa menyejahterakan orang, membuat masyarakat petani kita menjadi lebih sejahtera. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi jangan kita lagi pakai KUD ketua kaya dulu, tidak untung dulu, jangan. Jadi bagaimana kita membesarkan? Jangan nanti udah besar orang lain. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Tidak perlu. Rezeki kita tidak tertukar, Pak. Ya, rezeki kita tidak tertukar. Jangan takut. Dan selalulah berpikir, bukan sebuah kebanggaan, tapi cobalah belajar menanam sebuah kebaikan, bahwa pada saat dia menjadi besar, walaupun kita tidak. Mudah-mudahan itu menjadi amal yang terus mengalir kepada kita. Jadi lihatnya harus punya banyak sisi. Ini kalau besar besok orang enak lima gajinya, biarlah orang lima gaji, tapi kita dapat pahalanya, kan tidak ada apa-apa juga. Iya kan? Tak perlu kita takut. Yang payah itu bukan mencari rezeki, Pak, mencari pahala. Rezeki itu ada ketetapannya, pahala tak ada ketetapannya. Iya kan? Rezeki tidak ada ketetapannya, Pak. Tidak ada ketetapan rezeki itu, tak tertukar. Segini kita kalau pahala tak ada ketetapannya, Pak. Maka yang mencari bukan yang payah itu, bukan mencari pahala. Oleh karena itu kita wariskan. Maka yang paling bagus adalah mewariskan pahala daripada mewariskan uang. Ya Pak, jadi harus tetap semangat. Jadi dengan prinsip-prinsip yang sederhana, dengan cara pandang kita ke depan, dengan niat yang kita tanamkan, nah ini akan dapat menguatkan usaha-usaha kita, sehingga usaha-usaha kita dapat berjalan dengan baik. Dan banggalah kita
pada masa kita bahwa Ujak itu dipanai dengan baik, dimanage dengan baik, dan menjadi besar di tangan kita. Nah, banggalah. Tak perlu kita minta pujian kepada orang. Nah, kita bekerja, Allah pun bekerja. Nah, dia tidak tidur. Dan saya yakin, dan saya selalu begitu berpikir. Nah, tak ada Pak. Dari Ta'ala aja. Mudah-mudahan kita bisa ada manfaat lain yang bisa kita raih dari apa yang kita upayakan. Nah, sehingga kalau ada petani 500 orang desa Bapak itu yang 500 orang mendoakan Bapak, berapa nikmatnya hidup didoakan orang. Tak sama mungkin Bapak itu puasa mendoa dengan malam doa sendiri daripada orang yang mendoakan. Tak sama Bu. Kalau orang mendoakan dijabah, kalau kita kadang-kadang tak sampai karena kita berhutang. Kadang kita begini tak sampai. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan. Jadi kita lihat dari sisi konsep yang saya dan saya mau latihan ini bermanfaat bagi kita semua. Nanti mudah-mudahan ujar-ujar yang berhasil, ini ingat kepadaku di SPSP nanti kita kasih motivasi ke depannya. Saya rasa itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan manajemen pengelola Ujak saya buka dengan resmi. Dan harapan saya dan doa saya semua pelatihan ini bermanfaat bagi kita semua dapat mendorong gerakan Ria Petani dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur Haji Samsuar. Mohon maaf mungkin terlalu panjang penyampaian saya dan juga mungkin belum bisa diterima dan sebagainya dengan banyak kekurangan. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.